Di situ saya selalu nulis jadinya dosen matematika dulu. Dan kalau di rumah pun saya hanya di kamar aja. Di kamar ngapain? Ya itu kayak kurang kerjaan itu. Ngerjain soal udah dikerjain, tak hapus lagi, tak kerjain lagi. Kayaknya tuh pernah remedi nggak, Bu? Pernah remedi? Aduh. Alhamdulillah. Ibu nggak pernah mengalami masa-masa indah remedi deh, Bu. Itulah. Halo Sobat Planters, jumpa lagi dalam acara Obrolan Ormawa bersama saya Arini Sabrina. Kali ini kita akan menjumpai satu orang narasumber. Balik lagi, narasumbernya ini adalah seorang yang otomatis penting juga, punya marwah yang tinggi juga di kampus kita Politeknik LPP Yogyakarta. Siapa beliau? Kali ini kita ada kedatangan seorang wakil direktur 1 bidang akademik, yaitu Ibu Ratna Sri Harjanti, sarjana teknik Master of Engineering. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Arini. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Wah, sudah lama kita tidak jumpa ya Bu ya? Oh, iya kan? Iya kan? Padahal baru weekend kemarin ketemu ya Bu. Kita kan sering ketemu. Nggak apa-apa Bu, cicatnya nggak ada lagi soalnya selain itu. Biar nggak panik Bu, biar nggak tegang. Iya, baik. Iya, ya. Kali ini Sobat Planters ini pengen tahu tentang siapa Ibu Ratna Sri Harjanti di balik kesehariannya seperti itu Bu. Jadi kita nanti akan diskusi santai aja gitu, mengalir. Iya. Dan kita mulai dengan pertanyaan yang pertama Bu. Oke, siap. Ibu Ratna itu kan adalah seorang wakil direktur bidang akademik. Mm-hmm. Ya ini balik lagi ya, ngurusin masalah tugasnya Ibu dulu sebenarnya, biar teman-teman tuh Sobat Planters tuh tahu sebenarnya tuh akademik iki ngopo, ngurusi buku, ngurusi jadwal ujian atau enggak. Tugasnya tuh apa sih Bu kalau wadir 1 akademik? Wakil Direktur 1 bidang akademik itu tugasnya mengelola atau menjamin pelaksanaan kegiatan pengajaran, pendidikan dan juga pembinaan dosen. Oleh karena itu di dalam menjalankan tugasnya ini saya ada dibantu oleh BAA bagian administrasi akademik, kemudian ketua program studi, yang dimana ketua program studi itu juga membawahi ada kepala lab ya, laboratorium, karena kita kegiatan pembelajaran termasuk di dalamnya ada kegiatan yang ada di laboratorium. Kemudian ada juga di bawah saya ada UPPM, Unit Penelitian Pengabdian Masyarakat, di mana yang sering oyak-oyak teman-teman dosen untuk ayo segera melakukan kegiatan penelitian, pengabdian, publikasi dan lain-lain. Kemudian ada unit perpustakaan, karena perpustakaan ini kan menunjang kegiatan pembelajaran. Itu kira-kira seperti itu. Jadi dimulai dari tugasnya itu setelah PMB dari unit penerimaan mahasiswa baru mendapatkan mahasiswa, kemudian diserahkan ke bagian akademik gitu ya. Ke akademik di mana akan dikelola mulai dari bagaimana proses nanti ada bimbingan akademik oleh dosen-dosen DPA, kemudian nanti ada perkuliahan, kegiatan perkuliahan, praktikum, ujian dan lain-lain sampai akhirnya lulus. Jadi itu dikelola oleh akademik untuk kegiatan pendidikan pengajarannya gitu. Sedangkan kalau dan tentu saja di dalam proses selama berada di sebagai mahasiswa Politeknik LPP tidak hanya kegiatan akademik saja kan ya, ada kegiatan non akademik. Makanya ada juga kemahasiswaan, unit kemahasiswaan juga. Jadi sebenarnya bagian akademik tidak bisa menjalankan perannya di dalam mengelola mahasiswa secara independen, tidak dibantu yang lain. Jadi dibantu ada unit kemahasiswaan ikut bersama-sama membangun karakter mahasiswa, kemudian dari CDC juga, CDC membina pengembangan kegiatan karakter building seperti itu, kemudian membantu proses untuk kegiatan PKL dan lain-lain, beasiswa juga. Jadi kita kolaborasi lah, kita nggak bisa berdiri sendiri di dalam menyiapkan lulusan Politeknik APP yang profesional dan berkarakter. Mantap. Langsung ya, omongnya berbobot ya Sobat Planters ya. Sesuai dengan berat badan dong. Saya nggak mention itu Bu. Itu mau di-cut nggak? Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah, nggak apa-apa. Oke.
Ibu punya cita-cita ingin menjadi dosen mulai dari SD. SD. Yes. Itu gimana Bu filosofinya, maksudnya asal mula kok SD itu tahu pekerjaan sebagai dosen. Wong zaman saya pas SD aja tuh dosen aja saya nggak paham itu makanan atau apa gitu. Ya maklum lah ya Bu, saya bukan orang Jogja Bu. Di tempat saya tuh nggak ada, maksudnya kampus zaman dulu saya kecil tuh belum ada gitu loh Bu. Jadi paling mentok kayak SMA gitu. Gimana Bu? Ya kebetulan kalau orang tua saya basicnya udah PNS ya, PNS Pemda, tidak PNS. Tapi kalau saudara-saudara, kemudian Pak D, Bude gitu ya, entah dari keluarga bapak saya ataupun ibu saya, itu banyak yang berprofesi sebagai guru dan dosen. Oh, gitu. Jadi memang lingkungan sudah membentuk dan saya merasakan kok kayaknya enjoy ya, enggak kemerungsu, walaupun sebenarnya kok ya oke juga gaweannya ya. Setelah menyelam ya. Iya, setelah menyelam baru air kan gelagapan Bu. Ya itu. Benar-benar. Tapi yang namanya itu dan saya dapat pesan dari almarhum bapak saya memang pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ya. Iya Bu. Nek wong wedok kuwi paling penak ancen dadi dosen gitu. Sekalian kita bisa belajar, iso ndidik anake, kayak masih ada waktu seperti itu kayak gitu. Itu aja sih. Emang kalau guru nggak bisa Bu? Yuk dosen dan guru. Oh iya. Sama guru dan dosen. Iya sih Bu. Iya. Walaupun yang lain juga mungkin ya bisa sih ya. Cuman dari dulu memang saya pengennya karena lingkungan keluarga sih ya. Keluarga banyak yang berprofesi. Karena circle-nya ya Bu. Karena profesinya dosen dan guru seperti itu. Dan pengen masuk kimia juga dari kalau pengen masuk kimia SD kan belum ada pelajaran kimia. Kan siapa tahu Bu. Suka kimia itu saya buku. kenal kan baru SMA. Ya kalau SD dulu coba ya kan dulu SD sering tuh kita diminta ngisi itu buku tulis nama, alamat, kayak buku harian. Sering diputer-puter. Nggak ngerti sih di masanya Mbak Ari ini ada kayak gitu enggak ya? Enggak Bu, saya dulu tuh diminta buat ngisi itu loh Bu, kalau pas lagi puasa yang jadwal itu. Jadi kita antar teman, biasanya anak perempuan miliki kayak buku bloknot tapi warna-warni, bagus kayak gitu, tebal. Nanti diputer tuh di si A, si B, si C, si A ngisi nama, alamat, iya, saya pernah mengalami Bu, saya pernah mengalami itu. Iya betul. Di situ saya selalu nulis jadinya dosen matematika dulu. Jadi karena dulu waktu sebelum kenal kimia, saya suka tuh sama matematika. Kok bisa ya Bu ya? Nggak ngerti ya. Kayaknya tuh pernah remedi nggak Bu? Pernah remedi? Aduh. Alhamdulillah. Ibu nggak pernah mengalami masa-masa indah remedi deh Bu. Sesekali lah Bu lah. Oh ya udah nggak pernah ya Bu ya. Udah nggak bisa ya Bu ya. Jadi memang saya suka ngitung. Kebetulan kakak saya juga bisa ngajari gitu ya, ngasih itu jadinya ya. Saya suka matematika gitu. Dari keluarga besar juga eksak semua ya Bu rata-rata Bu? Adik saya enggak, non eksak. Satu itu yang berbeda, yang lainnya eksak semua. Wah ya, berarti emang kuat banget ya Bu ya berarti ya. Dari keluarga besar. Tapi sih sebenarnya saya tuh kalau dibilang mungkin pinter ya enggak pinter, cuman rodo-rodo rajin gitu aja lah. Saya kalau nggak belajar juga nggak bisa Mbak. Ya saya juga ya. Kayaknya semua orang juga kalau nggak belajar nggak bisa Bu. Iya Bu. Iya sih Bu ya. Oke Bu. Nah ini berkaitan dengan bidang akademik Bu. Namanya aja akademik. Biasanya kan formal ya Bu. Urusannya masalah kuliah. Serem gitu ya? Serem lah. Biasanya orangnya tuh kaku. Alah wes pokoknya nek ketemu kemahasiswaan sama akademik, ya mending kemahasiswaan wae lah, kayaknya wongnya fleksibel. Akademik mbok dikon ngerjake soal, arep njaluk tanda tangan, malah dikon ngerjake soal, ngaten lho Bu. Ya sebenarnya Ibu tuh orangnya seperti apa sih Bu? Aku enggak. Sekarang menurut Mbak Ari ini gimana? Setelah kita ngobrol berapa menit nih, berapa menit? Oh iya. Aku enggak. Enggak sih Bu, alhamdulillah. Enggak ya Bu, alhamdulillah. Tadi habis minum teh anget sih Bu, enggak kaku. Image formal itu karena kita mencoba gini ya, namanya akademik, kita ingin mengamankan agar tujuan dari pendidikan,
kompetensi-kompetensi yang harus dicapai itu bisa terpenuhi kan ya, terpenuhi. Di mana di situ ada rule-rule-nya, ada aturannya antara lain ya, misalnya harus mengumpulkan tugas kayak tak kayak gitu kan ya, aturan itu kan ya, di mana kalau dilanggar wis gak iso lah, sampai nangis-nangis juga iso. Sebenarnya kita hanya ingin menerapkan disiplin lah. Disiplin artinya setiap yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan itu mesti ono punishment nih. Yaitu juga untuk mendidik mahasiswa, karena nanti di saat mereka bekerja pun kalau sudah terbiasa disiplin, mengumpulkan tugas tepat waktu, mendaftar yudisium tepat waktu, itu nggak akan masalah nanti di saat bekerja. Tapi kalau kita nggak terbiasa disiplin, itu ya nanti saat kerja akan kesulitan juga. Karena kan disiplin nggak bisa instan tuh. Misalnya gini, saya masih kuliah aja deh, santai-santai aja lah. Nanti tugas dikumpul nanti, nggak boleh ya udah. Nanti kalau misalnya ternyata nggak boleh, terus nilai saya kurang, saya tak lobby gitu. Misalnya nanti saya disiplinnya besok aja, kalau udah kerja saya tak belajar bangun pagi, tak gini-gini. Kan nggak bisa seperti itu. Dibentuk ya? Iya, kan harus dibiasakan Betul. dari sekarang, nggak bisa instan gitu. Makanya kelihatan terus serem, kebanyakan aturan, apalagi waktu kita awal-awal tuh menerapkan syakat itu, sistem akademik itu ya, dimana harus sebelum masuk kuliah harus ada proses registrasi, harus ada KRS, terlambat KRS nggak bisa ikut. Itu dulu banyak yang datang kita percobaan 3 semester lah dulu. Waktu pertama kali ada 10 orang menangis, waktu yang kedua 3 orang menangis, waktu yang ketiga 1 orang menangis. Setelah itu nggak ada yang menangis. Nggak ada yang menangis tapi pingsan ya Bu. Akhirnya apa? Kita sebenarnya bisa kita mengarah ke itu bisa sesuai rule-nya, bisa. Asal konsisten ya Bu. Asal semua yang ada di kampus ini seia sekata konsisten menjalankan. Kan setiap kali aturan yang keluar dari akademik itu selalu saya diskusikan dengan Kaprodi, dengan BAK, dengan yang lain yang yang saling berkoordinasi gitu ya, berkolaborasi di situnya. Jadi saya nggak memutuskan sendiri, tak bikin sendiri gitu. Kok digawe dhewe dilanggar dhewe kan ora sing ngerti ya. Enggak seperti itu, tapi kita bikin bersama. Makanya saya minta acuannya tiap kali ada masalah, Bu, ini kok gini ya Bu ya, harus seperti apa, kembalikan saja ke aturan itu. Semua kembalikan ke aturan, karena aturan itu sudah kita susun bersama, kita sepakati bersama, kemudian sudah disahkan oleh direktur, kan udah kuat gitu. Dan tapi lama-kelamaan juga mahasiswa hanya terbiasa dengan itu. Oke. Nah, Bu, iya. Baik, Bu. Kita balik lagi ke bagaimana ceritanya Ibu meraih mimpi Ibu sebagai dosen, terjalnya seperti apa, dan nanti setelah ini mungkin boleh ditambahkan hikmah ataupun pesan kepada mahasiswa dari apa yang Ibu sudah pernah perjuangkan sebelumnya. Oke. Sebenarnya kalau saya itu kebetulan itu memang mendapatkan rezeki dari dulu lancar, lancar studinya, alhamdulillah lancar studinya. Dalam arti kebetulan saya lulus SD juga bisa jadi yang terbaik waktu itu, beda yang terbaik waktu itu sama yang sekarang. Lulus SMP juga bisa jadi yang terbaik. Lulus SMA kebetulan juga bisa jadi yang terbaik. Itu alhamdulillah itu rezeki itu, rezeki kebetulan. Ya enggak kebetulan juga dong Bu, masa kebetulan sampai 3 kali. Kebetulan. Dan di dalam usaha itu ya tadi yang saya sampaikan tadi, saya bukan orang yang cerdas, saya bukan orang yang pintar. Cuman saya rajin. Saya suka ya kalau mengulang materi. Ini saya lakukan tidak hanya di saat kuliah saja. Ya sejak dari awal memang saya terkenalnya itu agak kutu bukan kutu kasur, kutu buku yang gitu ya. Bukan kutuan Bu ya, jelas. Sampai sekarang ini teman-teman yang dulu teman SMP, teman SMA kalau kita ketemu lagi, Ratna ini dari dulu istirahat nggak pernah dijajan di kantin ya karena nggak ada uang saku, nggak pernah jajan di kantin.
Terus apa Ngapain namanya? Bu berarti Bu kalau misalnya enggak? Saya ya kayak kurang kerjaan kali ya. Saya tetap di kelas ngerjain soal-soal kayak gitu loh. Kan kurang kerjaan banget kan ya. Ini kayaknya kalau nggak ada uang saku nih kayaknya bapak ibunya ibu nanti bisa. Tapi gini, saya rusuh deh. memang nggak minta uang saku karena kita pagi udah sarapan kan ya. Dan Iya. dulu kan sekolah nggak sampai siang-siang banget, paling jam 1 udah pulang. Iya Nah sih, itu Bu. saya cuman bawa air minum aja, air putih aja, nggak ada yang namanya lagian saya SD deket rumah ya, jalan kaki. SMP juga jalan kaki. SMA itu yang agak jauh, saya harus naik angkot waktu itu ya, naik Kobutri itu kita. Apa itu Bu? Kobutri. Apa singkatannya ya? Nggak ngerti singkatannya apa. Tulisannya Kobutri gitu. Warnanya kuning, Angkot bubut listrik. warnanya kuning. Dan saat saya harus naik ke Budi itu angkotan itu, orang tua saya hanya memberi saya uang yang hanya pas untuk naik itu, untuk pulang dan pergi. Itu. Berarti sebenarnya walaupun ekonomi keluarganya ibu juga sudah mapan kan PNS ya Bu ya, tapi memang orang tua ibu membiasakan ibu untuk tidak foya-foya ya dalam tanda kutip ya Bu. Oke ya gitu kan. Nah, jadi ya saya nggak mungkin lah saya ke kantin, saya nggak ada uang untuk beli untuk jajan. Tapi sebenarnya kalau minta masih boleh lah ya Bu. Tapi kebetulan waktu itu saya kalau minta tuh untuk apa coba? Mau beli setip Bu. Oh ya Mau beli beda. pensil, Ini berarti Bu. emang orangnya ya. Enggak, saya aneh kok, memang aneh. Sampai dan kalau di rumah pun saya hanya di kamar aja. Di kamar ngapain? Ya itu kayak kurang kerjaan itu. Ngerjain soal udah dikerjain, tak hapus lagi, tak kerjain lagi. Jadi soalnya sama. Iya sama, sebelum diberikan buku soal yang baru, saya mengerjakan soal yang lama, saya hapus lagi, saya kerjakan lagi, nanti saya cocokkan dengan kuncinya, kan kurang kerjaan kan ya? Iya sih Bu. Nah, kan ya. Sampai ibu saya, "Mbok ya kamu tuh keluar kamar, sana nonton TV sama kakakmu sama adikmu. Oh kamu kok nggak keluar kamar?" Nah, waktu itu SMP ya, dibilang nggak. Nah, kenapa saya nggak pernah nonton TV? Karena ternyata mata saya tuh udah minus. Saya nggak nonton TV juga nggak lihat apa-apa. Iya. Tapi orang tua belum tahu Bu. Orang tua belum tahu. Saya takut mau ngomong. Kenapa saya takut ngomong ya? Walaupun memang orang tua saya alhamdulillah berkecukupan, tapi saya takut membebani orang tua hanya untuk beli kacamata. Itu yang nggak ada Bu di manusia zaman sekarang, itu jarang-jarang ada deh Bu. Saya takut membebani orang tua pakai kacamata. Sampai akhirnya pernah kan waktu itu ujian bahasa Inggris, soalnya ditulis di depan. Wah, saya sedih banget kalau soal ditulis di depan. Saya sebenarnya bisa mengerjakan, tapi saya nggak bisa baca. Iya. Nah, sampai waktu itu bapak saya kan minus matanya ya. Nah, ada kacamata yang nggak dipakai sama bapak. Ya udah, itu tak pakai untuk baca. Wah, senang banget saya. Iya. Itu tanpa bapak tahu Bu? Tanpa bapak tahu. Wow. Saya nggak berani ngomong, sampai akhirnya yang bilang itu adalah ini asisten rumah tangga ibu saya menyampaikan ke orang tua saya. Akhirnya ya udah, saya dibilang langsung -2. Nah, berarti kan karena saya kan benar-benar nggak lihat. Iya. Saya nggak lihat kan jadinya. Nah, itu sampai mana tadi ya, terusan kok gelandur tekan ngendi ya. Perjuangan Ceritanya. Ibu PNS Bu. Itu kan perjuangan PNS. Iya. Itu SMP, kemudian SMA. Sama sih yang saya lakukan di saat SMA maupun kuliah sama. Kuliah pun, kalau kuliah saya kupu-kupu ya. Sebenarnya saya tidak menyarankan sama sekali, tidak menyarankan jadi kupu-kupu ya, kuliah pulang Karena enggak. kebetulan ini juga acaranya unit kemahasiswaan Bu ya. Iya. Kalau Nah, bisa aktif berorganisasi. Itu nanti endingnya saya akan ya. Iya Bu ya. Walaupun saya dari sisi prestasi akademik it's oke ya. Cuman saya itu waktu sampai kuliah pun saya tipenya orang yang nggak bisa ngomong. Ya, sampai saya dijuluki bahasa Jawa nih, nek ora ditabuh ora muni gitu ya. Sampai saya pernah tuh waktu itu SMA saya diikutkan lomba apa itu, siswa teladan ya gitu kan. Terus kan ada kegiatan presentasi atau debat diskusi. Saudara-saudara saya apa ngeklaimnya, opo yo Ratna ki iso ngomong, nek debat ki opo yo iso ngomong, kayak gitu. Ngomongnya semua kayak gitu. Sampai sekarang pun saya menjadi dosen ini masih image itu masih ada. Ratna jadi dosen ya apa yo iso ngomong ning ngarep kelas. Kayak gitu Mas, yang seperti itu. Nah, di sini
apa namanya, waktu SMP tadi ya, SMA itu yang saya tuh cuman gini, kalau setiap kali berdoa sama Allah itu, ya Allah berikan saya kemudahan untuk bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Saya bisa membahagiakan dari apa? Ya saya dengan lancar sekolahnya, lancar kuliahnya, itu saja ya. Dan saya sudah membiasakan diri, karena tadi nggak dikasih uang saku kan ya, sudah membiasakan diri puasa Senin Kamis. SMP kan ngirit itu, jadinya nggak lapar, jadi nggak kepengen teman-temannya pada jajan. Oh ya, ada satu lagi tuh yang belum tak ceritain. Iya, boleh Bu. Jadi ini hubungannya dengan uang saku tadi. Jadi karena waktu SMA itu ya, SMP dan SMA kan saya jadi itu anggota Tonti ya, peleton inti ya. Oh, wow. Iyalah. Paskibraka ya Bu berarti. Tapi level sekolah ya aja. nggak masalah Bu, kan berarti kan emang aja. Ibu termasuk yang tinggi di antara teman-teman yang lain. Iki ngece, kita berdiri ya. Iya loh Bu, biasanya kan yang masuk peleton yang tinggi-tinggi dong Bu. Ya nggak tinggi banget, Iya. lumayan lah. Ya at least good looking lah, dilihat tuh enak gitu kan. Itu waktu itu karena latihannya sangat terforces, wah saya haus sekali kan ya, haus sekali. Kemudian kebetulan botol minum saya udah habis yang sama. Nah saya akhirnya ke kantin kan, beli minum, karena uang untuk angkot tadi sudah tak belikan, saya jalan kaki. Ya Allah. Berapa lama Bu? Bukan berapa lama ya? Kilometernya Bu, maksudnya jarak tempuhnya berapa lama? Ya kira-kira 2 kilo. Tapi kan udah sore itu ya, jam capek juga sih ya, Bu. Lumayan. Cuman kan dulu saya masih ringan ya. Untuk jalan masih ringan. Beda kalau sekarang suruh kayak jalan snack ya Bu, ringan. Nah itu. Kemudian kuliah itu saya ikut organisasi hanya di semester 1 kalau nggak salah. Kemudian di semester berikutnya saya cuman jadi kupu-kupu itu. Nah, dengan merasakan jadi kupu-kupu itu saya merasa nyesel. Kenapa sih saya dulu nggak aktif ikut organisasi ABC ya? Karena apa? Kenapa saya nyeselnya? Saya taunya ya hanya satu garis lurus saja, ya kan? Nggak ngerti celah di sana kayak apa, di sini kayak apa. Challenge-nya kurang ya Bu? Iya, jadi kurang. Dan saya bisanya ngomong ya setelah lulus, kemudian saya menjadi dosen di salah satu PTS tadi. Dan baru di situ saya belajar ngomong. Baru menjadi dosen saya belajar ngomong. Saat itu juga ya, padahal saat itu jadi dosen juga. Ya, makanya begitu anak saya kuliah, saya bilang, jangan ikuti mamah yang tipenya kupu-kupu. Kuliah pulang enggak. Silakan kamu ikut organisasi asalkan kamu bisa membagi waktu, gitu kan ya. Karena organisasi, kegiatan kemahasiswaan itu sangat penting di dalam kita membentuk karakter kita juga, ya kan? Kita jadi ilmu kita tidak hanya ilmu dari sisi akademik, tapi dari sisi non akademiknya banyak. Dengan organisasi kita bisa belajar tim, gitu kan ya. Bagaimana menghargai pendapat orang lain, bagaimana kita menyampaikan pendapat, bagaimana kita bekerja secara tim, di mana teamwork ini sangat dibutuhkan kalau kita mau kerja di perusahaan, gitu. Nah, kemudian setelah ya pokoknya intinya tadi saya kan bukan orang yang pinter tapi rajin gitu ya. Nah, kemudian sampai ke perjuangan PNS tadi ya saya cuman berusaha untuk banyak berlatih dan banyak berdoa. Karena dari dulu saya sangat ditekankan sama orang tua saya bahwa antara usaha dan doa itu adalah akan berkolaborasi untuk memberikan hasil. Kalau cuman usaha tok tapi doanya kurang, hasilnya nggak akan maksimal. Tapi kalau hanya doa saja tapi usahanya kurang juga nggak akan maksimal. Ya kebetulan saya umat Muslim ya, saya memanfaatkan beberapa privilege-nya bagi umat Muslim, di mana ada sholat tahajud, kemudian sholat duha. Itu kalau kita benar-benar masih bisa lakukan. Ini sekaligus pesan buat teman-teman mahasiswa. Dan selalu niatkan apa yang kita lakukan di saat ini itu adalah tujuannya untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Insya Allah nanti
hal yang dilakukan dengan didasarkan untuk membahagiakan kedua orang tua kita itu nanti akan diberi kemudahan sama Allah. Karena ridho Allah tergantung ridho orang tua. Oke, sesi 1 ini berarti udah selesai ya Bu ya. Tadi sesi 1 lebih kepada curhat. Nah sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu game. Nah kebetulan ini gamenya cuma 1 Bu, tapi ya akan agak sedikit membuat Ibu berpikir. Ini udah dingin ini. Oh iya udah dingin. AC-nya terlalu dingin Mas, mohon maaf. Bukan ya. Kayak mau menghadapi ujian. Oh iya ujian PNS lebih kejam. Yang ini lebih kejam daripada ujian PNS Bu. Nah ini gamenya namanya opini satu kata. Jadi nanti saya akan memberikan misal contohnya Indonesia seperti itu. Kemudian nanti Ibu silakan berpikir opininya Ibu tentang Indonesia itu apa. Bisa 1 maksimal 2 kata lah. Kalau misalnya mau ngomong love banget kayak gitu boleh 2 kata di situ. Tapi benar-benar maksimal dan harus dijawab dengan cepat. Oke. Gitu ya Bu ya. Insyaallah. Baik Bu, kita mulai ya. Bismillah. Yang pertama Jogja. Berhati nyaman. Wah, oke. Oke, berarti nyaman. Mahasiswa. Berprestasi. Amin. Harga sembako. Mahal. Perpustakaan. Harus nyaman. Amin. Pandemi. Harus pergi. Tetap harus ya, belakangnya tuh loh. Oke. Kimia. Menyenangkan. Mengajar online. Mengajar. Perlu inovasi. Oh iya benar. Mahasiswa DO. Jangan sampai. Jangan sampai, iya benar. Sate kelatak. Enak banget. Iya. Sayang diet ya Bu ya. Iya. Asal nggak pakai nasi. Asal nggak pakai nasi ya benar kan bukan karbo ya Bu. Iya. Iya Bu. Ya oke. Tugas akhir. Pasti bisa. Amin. Malioboro. Karena itu. Jalan panjang. Bener kan? Panjang kan jalannya. Iya jalan panjang. Iya. Tapi karena nggak ada urusannya sama akademik kan jadi mikirnya lama ya Bu ya. Kalau pertanyaan tentang mahasiswa, Iya, berprestasi. langsung ya enak kan. Malioboro. Jangan-jangan Ibu cuma sebulan tuh cuma berapa kali Bu ke Malioboro Bu? Bisa jadi 2 bulan sekali aja. Oh ya alhamdulillah ya. Udah, alhamdulillah. That's why Bu. Jawabannya butuh waktu ya Bu ya. Oke. Saya lanjutkan. Nadiem Makarim. Menteri. Iya sih Bu. Iyalah Bu. Iya benar. MBKM? Pasti bisa. Iya, tetap ya Bu template ya Bu. Bu agak berinovasi sedikit bisa nggak Bu jawabannya Bu? Saya menyesuaikan pasti bisa. Kenapa? Politeknik pasti bisa. Oh iya Bu. Melaksanakan MBKM. Iya benar Bu. Kan nggak boleh lebih dari dua suku kata. Iya Bu. Masa saya bilang MBKM Politeknik pasti bisa melaksanakan MBKM, kan nggak boleh kan? Ya udah, Iya pasti Bu. bisanya aja. Iya Pokoknya sih, Bu. ngeyel. Iya ngeyel gitu. Ya rapopo Bu. Oke, saya lanjutkan. Cinta sejati. Itu ada. Ini kayak bikin kalimat. Ibu ini opini Bu. Itu bukan kalimat. Saya lanjutkan. Dosen? Harus inovatif. Oke. Pak Mustangin? Direktur Politeknik. Iya juga. Masa aku bilang love banget Pak Mustangin? Gimana sih nanti yang lihatnya nanti jadi berpikiran ganda. Iya berpikiran kan. Berarti tadinya Bu Ratna pengen jawab yang itu tadi ya. Iya. Yang terakhir Bu. Oke Bu. Keluarga. Love banget harusnya. Ini baru mau dijawab loh. Mau gini loh saya. Iya. Love banget. Oh iya, oke itu pertanyaan terakhir dari game kita hari ini, opini satu kata Bu. Dengan berakhirnya game kita pada kesempatan hari ini dan juga tadi Ibu juga udah curhat banyak dan sebenarnya masih banyak yang pengen saya tanyakan ya Bu, tapi waktu jualah yang akhirnya mengakhiri kebersamaan kita semua. Yang jelas kami mengucapkan terima kasih
kepada Ibu sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk bisa datang ke sini. Sering-sering Bu main ke sini lagi ya Bu ya. Maksudnya ke studio gitu Bu. Kalau ke Poltek kan setiap saat ya Bu ya. Dan semoga sukses Ibu, berkah. Miracle-nya Ibu juga semoga bisa nemplok nggak cuma di Ibu aja tapi ke semuanya termasuk mahasiswa-mahasiswanya Ibu gitu. Mungkin terakhir ada satu pesan untuk mahasiswa Politeknik LPP, boleh dong Bu lihat ke sana Bu. Oke. Untuk mahasiswa Politeknik LPP sedikit pesan ya, bahwa kesuksesan itu tidak bisa diraih tanpa usaha yang gigih, tanpa usaha dan doa yang benar-benar kita panjatkan pada Allah. Kesuksesan itu bisa diraih kalau kita memang benar fokus di dalam berusaha dan kita istiqomah di dalam berdoa kepada Allah. Dan satu lagi, bahwa kesuksesan itu tidak bisa dinilai dari banyak sedikitnya materi yang kita miliki. Kita bisa mensyukuri nikmat Allah, kita bisa menjalani hidup dengan nyaman, itu adalah salah satu bentuk dari kesuksesan. Itu. Oke, sangat bermanfaat ya Bu ya. Penuh filosofi. Moga-moga dari apa yang tadi disampaikan Ibu, Sobat Planters juga bisa mendalami banget apa yang tadi Ibu sampaikan dan mengaplikasikan. Yang jelas itu nggak cuma mendengarkan tapi mengaplikasikan juga. Baik Ibu, terima kasih dan sukses selalu Ibu. Amin. Nah, oke, Sobat Planters, terima kasih atas kebersamaan juga bersama kami semuanya di sini, dan silahkan ditunggu untuk episode selanjutnya dari Obor. Terima kasih, saya Arini Sabrina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.